Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe. Pernahkah kalian melihat seseorang yang dulunya sombong berubah menjadi rendah hati hingga hidupnya dipenuhi keberkahan? Inilah kisah dari gadis sombong di kampung menjadi istri seorang sultan muda di tanah Arab. Pagi itu, matahari baru naik di atas perbukitan, sinarnya menyapu rumah-rumah kecil di sebuah kampung yang tenang di pinggiran kota Jepara. Di salah satu rumah sederhana, hiduplah seorang gadis bernama Nur. Wajahnya lembut, kulitnya kuning langsat, matanya teduh, dan tutur katanya halus. Namun, ada satu hal yang membuat orang-orang di kampungnya enggan berdekatan dengannya. Ya, Nur dikenal sebagai gadis sombong. Setiap kali ia berjalan melewati jalan kampung, para tetangga yang sedang menyapu halaman atau menjemur pakaian seringkali menyapa dengan ramah. "Pagi Nur," kata mereka. Namun Nur hanya membalas dengan senyum tipis tanpa sepatah kata, bahkan seringkali hanya menunduk dan berlalu begitu saja. "Anak itu cantik, tapi sayang sombongnya minta ampun," bisik salah satu ibu di warung. "Iya, baru lulus kuliah saja sudah lupa daratan," sambung yang lain sambil tertawa kecil. Nur baru saja lulus dari jurusan perhotelan di salah satu kampus swasta ternama. Ia bangga dengan pencapaiannya, merasa dirinya berbeda dari orang-orang di kampungnya yang kebanyakan hanya bekerja sebagai petani atau pedagang kecil. Namun kebanggaan itu perlahan berubah menjadi kesombongan. Ia mulai memandang rendah orang-orang di sekitarnya. Ayahnya, Pak Mahfud, sering memperhatikan perubahan sikap putrinya itu. Suatu malam, setelah sholat Isya, ia memanggil Nur ke ruang tamu. "Nak," ucap ayahnya pelan. "Ayah bangga kamu sudah lulus kuliah, tapi ayah sedih melihat kamu sekarang. Kamu jarang senyum pada tetangga, jarang menyapa siapapun. Apa kamu lupa, Nur? Ilmu itu akan percuma kalau hatimu tinggi." Nur menatap ayahnya, terdiam. "Ayah," katanya pelan, "Nur cuma malu ayah. Takut kalau nanti mereka bicara macam-macam." Pak Mahfud tersenyum. "Justru kalau kamu menundukkan hati, Allah akan meninggikan derajatmu. Ingat, Nak, orang yang sombong akan dijauhkan dari kebaikan. Tapi orang yang rendah hati akan selalu disayangi banyak orang." Kata-kata itu menancap dalam hati Nur. Malam itu ia tak bisa tidur. Kata-kata ayahnya terus terngiang. Ia menatap langit-langit kamarnya yang polos, dan air matanya menetes perlahan. Dalam hati ia mulai sadar bahwa kesombongan yang selama ini ia pelihara hanya membuatnya kesepian. Keesokan harinya, Nur mencoba berubah. Saat keluar rumah, ia mulai menyapa tetangganya satu persatu. "Pagi Bu Siti," katanya sambil tersenyum. Ibu Siti sempat terkejut, tapi lalu membalas senyum itu dengan bahagia. "Oh, pagi Nur. Tumben nyapa, sehat ya Nak?" Nur hanya tertawa kecil dan mengangguk. Hari-hari berikutnya, perubahan Nur mulai terlihat. Ia menjadi lebih ramah, sering membantu tetangga yang butuh pertolongan, bahkan ikut gotong royong di kampung. Perlahan-lahan, orang-orang mulai menyukainya. Namun di balik semua itu, Nur masih menyimpan impian besar dalam hatinya. Ia ingin sukses, bekerja di hotel besar, dan membanggakan orang tuanya. Setiap malam ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, semoga kau bukakan jalan rezeki untukku. Aku ingin membuat ayah dan ibu bahagia." Dan doa itu akhirnya dijawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah telepon masuk pada suatu sore, yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sore itu angin bertiup pelan di halaman rumah Nur. Ia baru saja selesai menyapu teras ketika ponselnya berdering. Di layar terpampang nomor tak dikenal. "Halo, dengan Nur?" Suara di seberang terdengar ramah. "Iya, betul." "Ini siapa ya?" jawab Nur pelan. "Saya Rika, dari Hotel Aruna City. Kami menerima lamaran kerja yang kamu kirim 2 minggu lalu. Kamu bisa datang besok untuk wawancara." Mata Nur langsung berbinar. Hatinya bergetar bahagia. Ia tak menyangka panggilan itu datang secepat ini. Dengan suara terbata ia menjawab, "Tentu Bu. Insya Allah besok saya datang." Malam itu Nur tak bisa tidur. Ia membayangkan dirinya bekerja di hotel megah, mengenakan seragam rapi, berbicara dengan tamu asing dengan penuh percaya diri. Ia tahu inilah awal dari perjalanan impiannya.
Sebelum tidur, ia sempat menghampiri ayahnya. "Yah, Nur dapat panggilan kerja dari hotel di kota. Doakan Nur ya." Pak Mahfud menatap anaknya dengan mata hangat. "Allah Maha Baik, Nak. Lihat, karena kamu mulai berubah, Allah juga membuka jalan rezekimu. Ingat, jangan lupa sholat dan tetap rendah hati dimanapun kamu berada." Nur mengangguk dan memeluk ayahnya dengan penuh haru. Keesokan paginya, Nur berangkat ke kota. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan rok hitam panjang. Rambutnya dikuncir rapi, wajahnya tampak bersemangat. Ia menumpang bus kota menuju hotel besar yang berdiri megah di pusat kota. Gedung itu tinggi dan berkilau, dengan pintu kaca yang menjulang dan penjaga berpakaian rapi di depan lobi. Langkah Nur sempat gemetar, tapi ia menguatkan diri. Di ruang wawancara, seorang pria berkemeja biru memperhatikannya dari balik meja. "Nama kamu Nur?" tanyanya. "Iya, Pak." "Jurusan perhotelannya?" "Kami butuh resepsionis baru. Bisa mulai minggu depan kalau diterima?" "Bisa, Pak." Pria itu tersenyum. "Baik, nanti kami kabari hasilnya." 2 hari kemudian, panggilan itu datang. Nur diterima bekerja di Hotel Aruna City. Ia menjerit kecil kegirangan, memeluk ibunya, dan sujud syukur di ruang tamu. "Allah, terima kasih. Engkau kabulkan doaku," bisiknya sambil meneteskan air mata bahagia. Hari pertama kerja berjalan dengan penuh semangat. Nur tiba pagi-pagi, mengenakan seragam rapi dengan name tag bertuliskan namanya. Ia belajar cara menyambut tamu, menyiapkan daftar check-in, hingga melayani tamu asing dengan bahasa Inggris sederhana. "Good morning, welcome to Aruna City Hotel," ucapnya sambil tersenyum tulus. Tamu-tamu memuji keramahan dan ketelitiannya. Tak butuh waktu lama, Nur mulai dikenal sebagai resepsionis paling disiplin. Ia tidak pernah terlambat, selalu tersenyum, dan cepat memahami instruksi. Atasannya, Pak Harun, beberapa kali memperhatikannya dari jauh. Suatu hari, saat jam kerja selesai, Pak Harun menghampirinya. "Nur, kerja kamu bagus. Tetap pertahankan ya. Saya senang punya karyawan seperti kamu." Nur tersenyum malu. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha yang terbaik." Hari-hari berjalan cepat. Nur mulai menikmati rutinitasnya di hotel. Ia tak lagi merasa rendah, justru bangga karena bisa bekerja di tempat bergengsi. Namun di balik kesibukan itu, dalam hati kecilnya ia masih menyimpan harapan besar. Suatu hari nanti, ia ingin bekerja di luar negeri. Ia sering menatap tamu-tamu dari Arab yang datang ke hotelnya. Mereka selalu terlihat elegan, berbicara dengan bahasa khas dan penuh wibawa. Dalam hati Nur berbisik, "Andai aku bisa bekerja di tempat seperti itu." Doa itu terus ia panjatkan setiap malam, hingga Allah benar-benar mendengar keinginannya. Sebuah panggilan baru datang, jauh lebih besar dari apapun yang ia bayangkan. Hari itu Nur sedang menata berkas di meja resepsionis ketika manajer hotel memanggilnya ke ruang kerja. "Nur, kamu dipanggil ke kantor ya? Ada yang ingin bicara." Nur menatap heran. "Saya, Pak?" "Iya, segera saja." Ia melangkah ke ruang manajer dengan dada berdebar. Di dalam ruangan, Pak Harun duduk sambil membuka beberapa dokumen. "Duduk Nur," katanya. "Ada kabar baik untukmu." Nur duduk perlahan, menunggu dengan penuh penasaran. Pihak kantor pusat kita di Timur Tengah sedang membuka cabang baru di Arab Saudi. Mereka minta staf muda, jujur, dan punya dedikasi tinggi. Saya merekomendasikan kamu. Mata Nur membesar. Ia hampir tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Di Arab, Pak?" Pak Harun tersenyum. "Iya. Kalau kamu siap, dalam sebulan kamu akan berangkat." Air mata menetes dari sudut mata Nur. Ia menunduk, sujud syukur di dalam hati. "Allah, ini jalan MU. Aku tak pernah menyangka engkau memberi lebih dari yang aku harapkan." Malam itu, Nur pulang dengan langkah ringan dan hati penuh doa. Ia tahu hidupnya akan segera berubah, dan perjalanan barunya baru saja dimulai. Pagi itu udara terasa berbeda. Langit cerah, burung-burung berkicau riang di halaman rumah Nur. Di dalam rumah sederhana itu, koper besar sudah tersusun rapi di sudut ruang tamu. Ibunya duduk di kursi, matanya berkaca-kaca, sementara ayahnya menatap Nur dengan senyum penuh bangga.
Nah, ini jalan hidupmu. Ingat, jangan lupa sholat, jangan lupa bersedekah, dan jangan lupa siapa dirimu, pesan Pak Mahfud pelan. Nur memeluk ayahnya erat. Iya ya. Doakan Nur, semoga bisa membuat ayah dan ibu bangga. Ibunya ikut memeluk sambil berbisik, hati-hati di sana, nak. Negeri orang itu jauh, jaga diri baik-baik. Dengan langkah berat tapi hati penuh harap, Nur berangkat menuju bandara. Ia mengenakan kerudung krem dan abaya hitam sederhana. Sepanjang perjalanan menuju pesawat, hatinya bergetar. Ia tak menyangka Allah akan mengantarnya sejauh ini, menuju negeri yang dulu hanya ia lihat di layar televisi. Setelah menempuh penerbangan panjang, Nur akhirnya tiba di tanah Arab. Udara panas menyambutnya, berbeda jauh dengan udara lembab kampung halamannya. Bangunan-bangunan menjulang, mobil-mobil mewah berderet di jalanan, dan azan yang menggema dari kejauhan membuat hatinya bergetar haru. Allah, inikah tempatku sekarang? Bisiknya pelan sambil menatap langit biru gurun itu. Di bandara, seorang pria mengenakan gamis putih menjemputnya. Selamat datang, Miss Nur. Saya Ahmad dari Al Rashid Hotel. Nur tersenyum sopan. Terima kasih, Pak Ahmad. Mobil hitam mewah membawa mereka ke hotel tempat Nur akan bekerja. Dari kejauhan, bangunan itu tampak megah, dindingnya berkilau keemasan, di sekelilingnya tertanam pohon palem yang menjulang tinggi. Di depan gedung, bendera Arab berkibar gagah tertiup angin padang pasir. Saat pertama kali melangkah masuk ke dalam hotel, Nur tertegun. Lantainya marmer putih mengkilap, lampu gantung kristal bergemerincing di langit-langit, dan aroma wangi bunga mawar samar tercium di udara. Ia menunduk, mengucap syukur. Allah, terima kasih. Ini jauh lebih indah dari yang aku bayangkan. Hari pertama kerja berjalan penuh semangat. Nur mengenakan seragam rapi dengan logo hotel di dadanya. Ia bertugas di bagian resepsionis bersama dua wanita asal Filipina dan satu dari Mesir. Meskipun awalnya gugup karena bahasa Inggrisnya belum terlalu lancar, Nur cepat belajar dan berusaha keras untuk beradaptasi. Tamu-tamu dari berbagai negara datang silih berganti. Mereka kagum dengan pelayanan Nur yang sopan dan senyum tulus yang selalu ia berikan. Good morning, welcome to Al Rashid Hotel, ucapnya setiap kali menyambut tamu dengan suara lembut dan ramah. Hari-harinya berjalan cepat. Nur mulai terbiasa dengan ritme kerja yang padat, budaya baru, dan lingkungan yang jauh dari tanah air. Ia sering merindukan keluarga, tapi setiap kali rasa sepi itu datang, ia menenangkan diri dengan sholat dan zikir. Allah, kuatkan aku. Aku ingin sukses bukan untuk diriku, tapi untuk ayah dan ibu. Suatu siang, ketika jam kerja hampir selesai, seorang pria tinggi berkulit putih bersih berjalan masuk ke lobi hotel. Semua pegawai menunduk hormat. Itulah Ali, pemilik hotel sekaligus putra dari keluarga Al Rashid, keluarga bangsawan yang terkenal di Arab. Langkahnya tenang, wajahnya berwibawa, dan senyumnya lembut. Ia menghampiri meja resepsionis, menatap sekeliling, lalu matanya berhenti pada Nur yang sedang sibuk mencatat data tamu. Are you new here? Tanyanya dengan logat Arab yang kental. Yes, sir. My name is Nur. Jawab Nur dengan senyum sopan. Ali menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. Good. I hope you enjoy working here. Thank you, sir, jawab Nur singkat. Sejak hari itu, Ali beberapa kali terlihat memperhatikan Nur dari kejauhan. Ia kagum dengan kesopanan gadis itu, caranya berbicara lembut, dan ketekunannya bekerja tanpa mengeluh. Namun Nur tak pernah sadar bahwa kehadirannya mulai menarik perhatian sang pemilik hotel. Beberapa minggu kemudian, kinerja Nur mendapat pujian dari para tamu dan staf senior. Atasannya memanggilnya ke ruang kerja dan menyampaikan kabar gembira. Nur, Mr. Ali ingin kamu dipromosikan menjadi asisten di front office utama. Kamu diterima karena kerja kerasmu. Nur hampir tak percaya. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Ia menunduk haru, sujud syukur di dalam hati. Sejak saat itu, Nur mulai bekerja lebih dekat dengan Ali. Ia sering menerima instruksi langsung darinya, membantu mengatur jadwal tamu penting, dan memastikan setiap acara berjalan lancar. Tanpa sadar, jarak di antara mereka perlahan memudar. Ali mulai sering berbicara bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tentang kehidupan.
Ia menanyakan asal Nur, keluarganya, bahkan kebiasaan kecilnya di Indonesia. "Negerimu indah ya?" tanya Ali suatu hari. Nur tersenyum. "Iya, indah sekali. Tapi yang paling indah adalah keramahan orang-orangnya." Ali tertawa kecil. "Mungkin karena kamu berasal dari sana." Percakapan itu menjadi awal dari hubungan yang lebih dalam, hubungan yang perlahan membawa mereka pada jalan takdir yang luar biasa. Malam itu, saat Nur kembali ke asrama karyawan, ia duduk di tepi jendela menatap bulan yang menggantung di langit Arab. "Ya Allah," bisiknya pelan, "aku datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk hal lain." Tapi mengapa hati ini bergetar setiap kali melihatnya? Ia tak tahu bahwa doa dan takdirnya kini sedang saling berkejaran. Dan tak lama lagi, Allah akan mempertemukan keduanya di ujung takdir yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari Nur di tanah Arab berjalan semakin indah. Ia mulai benar-benar mencintai pekerjaannya. Setiap pagi ia datang lebih awal, menata meja resepsionis, dan memastikan semua laporan tamu tertulis rapi. Wajahnya selalu tampak segar, senyumnya lembut, membuat suasana hotel terasa hangat. Namun ada satu hal yang kini membuat jantungnya berdebar setiap kali waktu kerja dimulai: kehadiran Ali, sang pemilik hotel. Ali selalu datang dengan aura berwibawa. Pria muda itu berusia sekitar 30 tahun, tinggi, berkulit putih, dengan sorot mata yang tajam tapi penuh ketenangan. Setiap kali melangkah masuk ke lobi, semua staf langsung menunduk hormat. Namun hanya satu orang yang selalu ia perhatikan diam-diam, Nur. Suatu pagi, Nur sedang mencatat data tamu di komputer ketika terdengar suara lembut dari belakangnya. "Nur." Ia terkejut, lalu menoleh. "Yah, Tuan Ali." Ali tersenyum kecil. "Kamu sibuk?" "Sedikit, Tuan. Tapi tidak apa-apa." Ali menunjuk ruangannya di lantai 2. "Kalau selesai, tolong naik ke kantor saya. Ada hal yang ingin saya bicarakan." Hati Nur berdebar. Setelah Ali pergi, ia sempat menatap bayangan dirinya di layar komputer. "Ngapain deg-degan begini?" gumamnya pelan. Beberapa menit kemudian, ia mengetuk pintu ruang kerja Ali. "Masuk," suara itu terdengar tegas namun lembut. Ali sedang duduk di balik meja besar dari kayu jati, menatap beberapa dokumen. "Silakan duduk, Nur." Nur duduk perlahan. Ali menatapnya sebentar, lalu berbicara dengan nada tenang. "Saya ingin mengucapkan terima kasih. Sejak kamu datang, hotel ini banyak mendapat pujian. Tamu-tamu merasa nyaman dengan pelayananmu." "Terima kasih, Tuan. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Ali mengangguk. "Dan kamu berhasil." Suasana sejenak hening. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak. Ali menatap Nur lagi. "Boleh saya tahu, apa yang membuatmu begitu semangat bekerja?" Nur menunduk lalu menjawab pelan. "Keluarga saya, Tuan. Saya ingin membahagiakan ayah dan ibu di Indonesia. Mereka sudah banyak berkorban untuk saya." Ali terdiam. Jawaban itu sederhana, tapi tulus. Ia melihat kejujuran dalam mata gadis itu, sesuatu yang jarang ia temukan pada banyak orang di sekelilingnya. "Luar biasa," katanya pelan. "Kamu berbeda dari yang lain, Nur." Nur tersenyum sopan, lalu pamit keluar dari ruangan dengan hati yang masih bergetar. Hari demi hari, interaksi mereka semakin sering. Ali mulai memperhatikan hal-hal kecil, bagaimana Nur selalu menundukkan pandangan ketika bicara, bagaimana ia bersabar menghadapi tamu yang marah, dan bagaimana ia tak pernah mengeluh meski bekerja sampai larut malam. Kadang Ali sengaja mencari alasan untuk menemuinya, entah menanyakan laporan yang sebenarnya bisa diurus orang lain, atau sekadar menegur dengan kalimat ringan. "Nur, kamu sudah makan?" Atau, "Jangan terlalu lama di depan komputer, nanti matamu lelah." Bagi Nur, perhatian itu membuat hatinya hangat, tapi juga bingung. Ia tahu siapa Ali, pria terpandang, kaya raya, dan berasal dari keluarga besar Arab. Sementara dirinya hanyalah gadis sederhana dari kampung di Indonesia. Tidak mungkin, batinnya setiap kali mencoba menepis perasaan yang mulai tumbuh. Namun Allah selalu punya cara mempertemukan dua hati yang tulus. Suatu malam, hotel sedang sibuk karena ada tamu kehormatan dari kerajaan. Semua staf bekerja ekstra keras.
Nur yang bertugas di meja resepsionis tak berhenti melayani tamu satu persatu. Tiba-tiba, ia merasa pusing dan pandangannya mulai kabur. Ia berusaha bertahan, tapi tubuhnya lemas. Saat itu pula, langkahnya terhuyung dan ia hampir jatuh, sebelum akhirnya seseorang menangkapnya tepat waktu. Nur, suara itu tegas dan panik. Ali. Ia segera memanggil petugas medis dan membawa Nur ke ruang istirahat. Nur masih setengah sadar, tapi ia bisa mendengar suara Ali yang cemas di sampingnya. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu belum makan sejak pagi? Nur mencoba tersenyum lemah. Saya tidak mau meninggalkan meja tuan. Ali menghela napas panjang. Kamu bodoh, tapi baik hati, katanya pelan, hampir seperti gumaman. Setelah beberapa menit, Nur sadar sepenuhnya. Ia melihat Ali duduk di kursi, menatapnya dengan wajah khawatir. Maaf tuan. Saya membuat Anda khawatir. Ali menatapnya dalam. Bukan itu, Nur. Saya hanya tidak ingin kamu menyakiti dirimu sendiri karena pekerjaan. Ada jeda panjang di antara mereka. Tatapan mata bertemu dalam diam. Nur menunduk, berusaha menghindar, tapi hatinya sudah tak tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diperhatikan bukan karena penampilan atau status, tapi karena ketulusan. Beberapa hari kemudian, suasana hotel kembali normal. Tapi hubungan antara Nur dan Ali kini tak sama lagi. Ada rasa yang tumbuh, diam tapi nyata. Ali mulai sering memanggilnya untuk berbicara di taman hotel, tempat yang sunyi dengan lampu redup dan suara gemericik air mancur. Nur, katanya suatu malam, aku tahu kamu datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk hal lain. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melihatmu, hatiku merasa tenang. Nur terkejut, wajahnya memanas. Tuan, jangan bicara begitu. Saya hanya pegawai biasa. Ali tersenyum lembut. Dan aku manusia biasa. Aku bukan tuan di depan Allah. Kata-kata itu menembus hati Nur. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu mereka duduk lama tanpa banyak bicara, hanya menatap langit Arab yang bertabur bintang. Dan di antara hembusan angin gurun yang hangat, dua hati itu mulai saling mengenal dengan cara yang lembut dan suci. Malam di kota itu terasa hangat. Angin gurun berhembus lembut membawa aroma bunga mawar yang ditanam di sekitar halaman hotel. Langit berkilau penuh bintang, seolah ikut menyaksikan perubahan besar dalam hidup seorang gadis Indonesia yang dulu hanya bermimpi bisa bekerja di luar negeri. Gadis itu bernama Nur, dan malam ini hidupnya akan berubah untuk selamanya. Sudah beberapa minggu berlalu sejak malam di taman itu, saat Ali mengungkapkan perasaannya dengan tenang namun tulus. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dalam. Ali tak pernah memaksakan apapun, tapi setiap tatapannya menyimpan kasih yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Nur berusaha menjaga jarak, tapi setiap kali ia berdoa, hatinya selalu bergetar memikirkan nama itu. Allah, bisiknya dalam sujud, jika dia bukan yang terbaik, jauhkanlah. Tapi jika dia adalah takdir yang kau pilihkan untukku, maka dekatkanlah dengan cara yang engkau ridho. Doa itu tak lama berselang dikabulkan. Suatu sore, Ali memanggil Nur ke ruangannya. Nur, katanya lembut, aku sudah lama berpikir. Aku tidak ingin membuatmu bingung atau menunggu dalam ketidakpastian. Nur menatapnya dengan mata yang bergetar. Tuan, Ali tersenyum. Panggil aku Ali. Aku ingin menikahimu, Nur. Dunia seakan berhenti sesaat. Nur terdiam, napasnya tercekat. Ia tak percaya kalimat itu benar-benar keluar dari bibir seorang pria sekelas Ali, pewaris hotel besar, pria terhormat dari keluarga terpandang. Tapi, aku hanya gadis biasa dari keluarga sederhana, ucap Nur dengan suara pelan. Ali mendekat satu langkah. Justru itu yang membuatku yakin. Aku tidak mencari wanita dari keturunan tinggi. Aku mencari hati yang jujur. Dan aku menemukannya padamu. Air mata menetes di pipi Nur. Ia menunduk, sujud syukur dalam hatinya. Allah, jika ini benar kehendak MU, aku menerimanya. Kabar itu menyebar cepat di kalangan staf hotel. Semua orang terkejut tapi juga kagum. Tak ada yang menyangka, gadis sederhana asal Indonesia akan menjadi istri pemilik hotel terbesar di kota itu.
Beberapa hari sebelum akad nikah, Nur menelepon kedua orang tuanya di Indonesia. "Ibu, Ayah, Nur mau menikah," ucapnya sambil menahan tangis. "Masya Allah, dengan siapa nah?" tanya ibunya setengah tak percaya. "Dengan Ali, pemilik hotel tempat Nur bekerja." Hening beberapa saat, lalu terdengar suara ayahnya di seberang, bergetar haru. "Nur, Ayah tidak punya harta untuk membalas semua ini. Tapi Ayah yakin, Allah tahu seberapa keras kamu berjuang. Allah telah mengangkat derajatmu, nak. Kami ridho dan kami doakan yang terbaik." Nur menangis terseduh. Tak ada kebahagiaan yang lebih indah dari restu orang tua. Hari itu pun tiba. Langit Arab tampak biru bersih, udara hangat menyelimuti kota. Di sebuah aula besar berlapis marmer putih dan dihiasi lampu kristal, pernikahan agung digelar. Para tamu datang mengenakan pakaian mewah. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema lembut, membawa suasana haru dan damai. Nur mengenakan gaun kebaya modern berwarna gading lembut. Wajahnya ditutupi kerudung tipis, matanya berbinar menahan tangis bahagia. Sementara Ali tampak gagah dalam jubah putih dengan sorban emas. Saat ijab kabul diucapkan, suara Ali terdengar tegas dan mantap. "Aku terima nikahnya Nur binti Mahfud dengan mahar seperangkat emas dan sebidang tanah, dibayar tunai." Tangis bahagia pecah. Nur menunduk, air matanya jatuh perlahan. "Allah, dulu aku sombong. Engkau turunkan aku untuk belajar rendah hati. Kini Engkau angkat derajatku dengan cara yang tak pernah aku sangka." Ali menatapnya lembut, lalu menyalami tangannya. "Mulai hari ini, kamu bukan lagi pegawaiku, tapi pendamping hidupku." Nur tersenyum di antara air mata. "Terima kasih Ali, terima kasih karena mencintaiku dengan tulus." Acara berlangsung meriah namun penuh kesederhanaan. Tidak ada pesta berlebihan, hanya doa dan syukur. Ali meminta semua tamu mendoakan agar rumah tangganya diberkahi dan dipenuhi ketenangan. Malam itu, di balkon hotel yang diterangi cahaya bulan, Nur berdiri memandangi langit. Di sampingnya, Ali menggenggam tangannya pelan. "Nur," katanya, "aku tahu kamu datang ke negeri ini dengan perjuangan. Kamu tak punya siapa-siapa di sini, tapi kamu datang dengan keberanian. Dan aku berjanji, mulai malam ini kamu tidak akan pernah sendiri lagi." Nur menatapnya, air mata kembali jatuh. "Allah mempertemukanku denganmu bukan untuk membuatku bangga, tapi untuk mengajarkanku bahwa cinta yang benar selalu datang dengan niat yang suci." Ali mengangguk, lalu menatap ke langit. Cinta sejati tidak mengenal asal atau harta. Ia hanya mengenal hati yang tulus. Malam itu, di bawah bintang-bintang Arab yang bersinar terang, Nur resmi menjadi istri seorang sultan muda. Ia menutup matanya, menghembuskan napas panjang dan berbisik dalam hati. "Terima kasih Allah. Engkau ubah kesombongan menjadi kerendahan hati, Engkau ubah air mata perjuangan menjadi senyum kebahagiaan." Dan disinilah kisahnya berakhir. Bukan sebagai akhir yang menutup segalanya, tapi sebagai awal dari perjalanan baru, penuh cinta, iman, dan doa. Fajar perlahan menyingkap langit gurun yang keemasan. Dari balkon tinggi istana kecil milik keluarga Al-Rashid, Nur berdiri memandangi matahari yang muncul dari balik bukit pasir. Angin pagi menyentuh lembut wajahnya yang berseri, dan dalam hatinya ia masih sulit percaya bahwa dirinya, gadis kampung dari Jepara, kini hidup sebagai istri seorang sultan muda Arab bernama Ali. Hari-harinya kini terasa berbeda. Ia tak lagi mengenakan seragam hotel, melainkan gamis sutra lembut dengan kerudung berwarna pastel. Setiap pagi ia menyajikan teh untuk Ali di ruang makan besar yang dihiasi lampu kristal. Meskipun kini menjadi istri bangsawan, Nur tetap sederhana. "Ali," ucapnya lembut suatu pagi, "boleh aku membantu di dapur?" Ali menatapnya sambil tersenyum. "Kamu tak perlu, Nur. Di sini sudah ada banyak pelayan." Nur tersenyum kecil. "Aku terbiasa bekerja. Aku bahagia kalau bisa melakukannya sendiri." Ali tertawa pelan. "Kamu memang berbeda dari wanita lain yang pernah aku kenal. Itu sebabnya aku memilihmu." Mereka menghabiskan pagi dengan sarapan sederhana, roti gandum hangat dan madu murni. Nur menatap Ali dengan penuh rasa syukur.
Dalam hatinya ia tahu, kebahagiaan bukan diukur dari kemewahan, tapi dari keikhlasan hati dan doa yang tak putus. Namun kehidupan baru itu tidak sepenuhnya mudah. Sebagian keluarga besar Ali awalnya tidak setuju dengan pernikahan mereka. Bagaimana mungkin putra keluarga Al-Rashid menikahi gadis biasa dari Indonesia? Begitu bisik-bisik terdengar di antara para kerabat. Nur mendengarnya, tapi ia memilih diam. Setiap malam ia menenangkan hatinya dengan sholat tahajud. Ya Allah, jangan biarkan hatiku sombong atas karunia ini. Jadikan aku wanita yang sabar dan mampu membuat suamiku bahagia. Doanya dijawab dengan cara lembut. Sedikit demi sedikit, keluarga Ali mulai melihat ketulusan Nur. Ia sopan, rendah hati, dan selalu memperlakukan semua orang dengan hormat. Ia tidak pernah berbicara kasar, bahkan kepada pelayan sekalipun. Suatu hari, Ibu Ali memanggilnya ke taman istana. "Nak Nur," ucapnya pelan, "aku melihat kebaikan dalam dirimu. Maafkan jika dulu aku meragukanmu." Nur menunduk, mencium tangan mertuanya. "Tidak apa-apa, Ibu. Saya yang harus banyak belajar." Senyum sang ibu mengembang. Sejak hari itu, hubungan mereka menjadi hangat. Ali semakin mencintai Nur. Ia sering membawanya berkeliling kota tua di sore hari, mengenalkannya pada budaya Arab, bahkan membiarkan Nur mengajar bahasa Indonesia pada anak-anak pegawai hotel. Nur senang karena meski jauh dari tanah air, ia merasa hidupnya bermanfaat. "Ali," katanya suatu kali di taman, "aku ingin tetap bekerja bukan di hotel, tapi di sekolah kecil untuk anak-anak pegawai." Ali menatapnya lama, lalu mengangguk. "Kalau itu membuatmu bahagia, lakukan. Aku tidak menikahi kamu untuk mengurungmu, tapi untuk berjalan bersamamu." Kata-kata itu membuat Nur tersenyum bahagia. Setiap sore, ia mulai mengajar anak-anak menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Suaranya lembut, sikapnya sabar. Banyak orang menyebutnya Ustadz Zahnur. Dari mulut ke mulut, kisahnya menyebar, tentang gadis Indonesia yang kini menjadi istri sultan, tapi tetap rendah hati dan gemar menolong. Suatu malam, setelah mengajar, Nur duduk di teras rumah memandangi langit yang penuh bintang. Ali datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Kamu lelah?" tanyanya. "Tidak, aku senang sekali hari ini. Anak-anak mulai bisa membaca dengan lancar." Ali menatap istrinya dengan kagum. "Kamu tahu, Nur? Kamu mengubah pandangan banyak orang di sekitarku. Mereka belajar bahwa kemuliaan tidak datang dari harta, tapi dari hati yang baik." Nur tersenyum malu, menunduk. "Aku hanya berusaha melakukan yang benar, Ali. Semua ini karena pertolongan Allah." Ali menggenggam tangannya erat. "Dan aku bersyukur Allah mempertemukanku denganmu." Malam itu mereka terdiam di bawah langit Arab, ditemani gemerlap bintang dan suara lembut angin gurun. Hati Nur penuh rasa syukur. Ia teringat ayahnya yang dulu berkata, "Belajarlah menunduk sebelum Allah yang merendahkan." Kini ia benar-benar mengerti arti kalimat itu. Kesombongan dulu telah ia kubur dalam, digantikan oleh kerendahan hati dan kasih sayang. Dan dari tanah asing yang dulu terasa menakutkan, kini Nur menemukan rumah, bukan karena kemewahan istana, tapi karena cinta yang tumbuh dalam ridho Allah. Beberapa bulan kemudian, Nur menulis surat untuk ayah dan ibunya di Indonesia. "Yah Bu, Nur bahagia di sini. Terima kasih sudah mendidik Nur untuk tidak sombong. Karena nasihat ayah, Nur bisa mengenal cinta yang tulus dan kehidupan yang penuh berkah. Doakan Nur selalu menjadi istri yang sholehah." Surat itu dikirim jauh melintasi lautan, membawa pesan hangat dari hati yang dulu angkuh tapi kini lembut dalam iman. Malam menjelang, cahaya bulan menari di atas padang pasir. Nur menatap Ali yang tertidur damai di sampingnya, lalu berbisik pelan, "Allah, Engkau telah menunjukkan kebesaran MU. Dari kesombongan Engkau lahirkan kebahagiaan, dari ujian Engkau ciptakan cinta. Jadikan rumah tangga ini tempat kami belajar bersyukur setiap hari." Ia menutup matanya dengan senyum tenang. Dan di luar sana, langit gurun bersinar terang, seakan ikut mengamini doa seorang wanita yang telah menemukan makna sejati dari kehidupan.